Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai evolusi sistem pertahanan kimiawi pada tanaman obat lokal yang menyoroti mekanisme pertahanan tanaman obat khas Indonesia dalam menghadapi herbivora dan penyakit. Pada topik kali ini, kami memilih tanaman obat yakni daun kelor atau Moringa oleifera, yaitu sebuah tanaman yang terkenal akan manfaat kesehatan dan juga kemampuan adaptasinya yang luar biasa. Kami juga akan mengeksplorasi bagaimana daun kelor mengembangkan mekanisme kimiawinya sebagai pertahanan terhadap herbivora dan juga penyakit, serta relevansinya terhadap kearifan lokal Indonesia. Kita akan masuk ke pengenalan pohon daun kelor secara morfologi. Daun kelor memiliki karakteristik unik yang membuatnya mudah dikenali. Secara umum, daun kelor memiliki sirip yang tidak sempurna. Artinya anak daunnya tidak berpasangan secara sempurna pada tangkai daun. Kemudian daunnya juga berbentuk kecil dan juga berbentuk telur. Ukurannya sekitar ujung jari dan bentuknya mirip telur. Daun kelor memiliki bentuk yang bervariasi dari bulat telur hingga lonjong dengan ukuran sekitar 1-3 cm panjang dan juga 4-10 mm lebar dengan ujung daunnya tumpul, pangkal membulat dan juga tepinya rata. Warna daun kelor yakni hijau muda hingga hijau tua dengan ciri-ciri tangkai daun bercabang-cabang dan setiap cabang menyangga beberapa anak daun, serta pada pangkal tangkai daun sering ditemukan kelenjar kecil. Nah, lalu bagaimana sih fenomena evolusi itu terjadi? Jadi, pada awalnya, tumbuhan mengalami serangan lingkungan seperti serangan dari serangga herbivora, patogen, dan cuaca ekstrim. Lalu untuk mereka bertahan, mereka mengembangkan senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder yang dikembangkan seperti fenilpropanoid, isoprenoid, dan alkaloid. Senyawa ini awalnya sangat sederhana, namun mereka berkembang menjadi lebih kompleks. Misalnya, ada senyawa yang memang sudah menjadi senyawa antibiotik alami, namun ada senyawa yang muncul karena respon langsung terhadap ancaman. Senyawa kimiawi menjadi sangat penting bagi tumbuhan karena menjaga mereka dari serangan patogen dan serangga herbivora. Selanjutnya, masuk ke pembahasan mengenai bukti evolusi pada tanaman obat. Evolusi interaksi antara tanaman obat dan serangga terjadi selama lebih dari 400 juta tahun yang lalu, dimulai dari era Paleozoikum, Mesozoikum, dan yang terakhir Kenozoikum. Yang pertama adalah era Paleozoikum yang terjadi sekitar 400-250 juta tahun yang lalu. Nah, pada gambar ini terlihat ada lingkaran hijau, itu menandakan herbivora, dan lingkaran merah menandakan polinasi. Pada era Paleozoikum ini, pada awal evolusinya, herbivora pada tanaman menunjukkan aktivitas makan daun dan penghisapan cairan. Pada akhir evolusi, memasuki krisis yang dinamakan Permian Triastik, yaitu krisis yang memicu kepunahan besar-besaran, tetapi diikuti dengan adaptasi ulang dari herbivora. Yang kedua adalah era Mesozoikum yang terjadi 250-60 juta tahun yang lalu. Nah, pada periode ini, polinasi pada Gymnospermae mulai berkembang dengan adanya serangga yang berevolusi untuk membantu proses penyerbukan. Nah, serangga dengan struktur mulut khusus, seperti proboscis, itu muncul untuk mengambil nektar atau serbuk sari yang ditunjukkan dengan dominasi lingkaran merah pada periode Jura dan Kapur. Sementara itu, interaksi herbivore semakin kompleks seperti kerusakan akibat winning lab atau serangga membuat jalur makanan di dalam daun. Nah, selanjutnya pada masa Kenozoikum, terutama saat peristiwa Paleosen-Eosen thermal mapping. Di sini ada perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan intensitas herbivori. Nah, kondisi ini mendorong tanaman termasuk Angiospermae untuk mengembangkan mekanisme pertahanan yang lebih baik seperti produksi senyawa kimia sekunder yang mampu melawan herbivora. Nah, Angiospermae ini sebagai kelompok tanaman berbunga mendominasi periode ini dengan pola interaksi polinasi modern yang melibatkan serangga seperti lebah dan tawon. Nah, proses ini memperlihatkan adanya koevolusi yang kuat antara tanaman dan serangga, yaitu di mana tanaman terus beradaptasi melalui mekanisme pertahanan kimiawi, sementara serangga juga berevolusi untuk mengatasi dan memanfaatkan tanaman tersebut.
Nah, selanjutnya di sini ada gambar yang menunjukkan bukti evolusi interaksi tanaman serangga dari berbagai periode geologis melalui fosil. Pada gambar A hingga D ini menggambarkan herbivori dari Paleozoikum hingga Kenozoikum. Pada gambar A adalah kerusakan akibat pengisapan oleh serangga di silam, dan B adalah gauss akibat serangga pada daun Brivakis, dan C bekas oviposisi capung di batang echinacea. Dan yang terakhir D adalah jejak herbivori pada daun dikotil di awal periode termal Paleoseneosan. Nah, selanjutnya ada gambar E dan F yang menunjukkan polinasi di era Mesozoikum dan Kenozoikum, termasuk proboscis lalat kalajengking purba untuk serbuk sari Gymnospermae pada gambar E dan hubungan metabolisme antara tawon ara dan serbuk sari pada gambar F, dan gambar C yaitu makren fuksi memiliki antara serangga gantung dan daun ginkgo menunjukkan adaptasi evolusi bersama. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertahanan kimiawi kelor untuk melawan serangga. Daun kelor atau Moringa olivera mengandung senyawa fenol, hidrokuinon, flavonoid, steroid, triterpenoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Nah, flavonoid ini adalah senyawa yang berfungsi sebagai pertahanan alami bagi tumbuhan sehingga dapat menghambat saluran pencernaan dan memiliki sifat toksik. Nah, flavonoid ini bekerja dengan memasuki tubuh serangga melalui sistem pernapasannya, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem pernapasan serangga dan membuat larva tidak bisa bernapas. Selanjutnya ada saponin. Nah, saponin ini adalah senyawa yang dapat merusak lapisan lipid pada epikutikula dan juga lapisan protein pada endokutikula, sehingga memungkinkan penetrasi senyawa toksik ke dalam tubuh larva. Nah, masuknya toksik ini mengakibatkan kerusakan pada lapisan pencernaan larva, dapat mengganggu aktivitas enzim pencernaannya, dan juga dapat mengganggu penyerapan makanannya. Selanjutnya yaitu ada alkaloid. Nah, alkaloid ini adalah senyawa yang mengandung nitrogen dan bersifat basa, dan serta memiliki efek farmakologis. Alkaloid ini sebagai komponen aktif yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan dengan bertindak sebagai racun yang masuk ke dalam tubuh larva melalui mulut bersama dengan makanan dan air, sehingga merusak sistem pencernaannya dan menyebabkan kematian pada larva. Nah, selain itu, daun kelor juga memiliki senyawa fitokimia. Salah satunya yang mungkin teman-teman tahu adalah tanin. Tanin ini ditemukan sebanyak 9,36%. Fungsi tanin yaitu sebagai mekanisme pertahanan bagi tumbuhan dengan cara menghambat kemampuan serangga dalam mencerna makanan. Tanin memiliki rasa yang pahit sehingga sangat efektif sebagai perlindungan untuk tanaman. Nah, cara kerja tanin yaitu bersifat racun pada sistem pencernaan yang dapat mengurangi aktivitas enzim pencernaan dan penyerapan makanan. Tanin juga mengikat protein dalam saluran pencernaan yang diperlukan oleh serangga untuk pertumbuhannya sehingga mengganggu penyerapan proteinnya. Selain itu, rasa sepat dari tanin menyebabkan larva enggan makan atau antifeedant, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gangguan nutrisi, penurunan laju pertumbuhan, bahkan kematian pada larva. Nah, oleh karena itu, peranan atau pertahanan kimiawi pada kelor untuk melawan serangga. Kelor atau Moringa olivera memiliki mekanisme pertahanan kimiawi yang kompleks terhadap patogen. Nah, yang melibatkan produksi metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, dan polifenol. Nah, senyawa ini memiliki aktivitas antimikroba, misalnya pada flavonoid, dia bisa merusak membran sel bakteri. Pada saponin, dia bisa meningkatkan permeabilitas membran, dan polifenol bisa merusak struktur protein dan bakteri. Nah, ekstrak daun kelor ini efektif menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif, contohnya E. coli, dan gram positif seperti Staphylococcus aureus. Nah, selain itu, bakteri endofit dalam kelor juga berperan dalam pertahanan dengan menghasilkan senyawa antimikroba tambahan. Nah, itu tadi merupakan topik yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu dan juga menambah wawasan teman-teman semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!